warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabrina Nursabila. Di video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian 20 alat laboratorium yang wajib kalian ketahui. Oke, jadi sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pasti di sekolah kalian pernah melakukan praktikum di ruangan laboratorium kan? Nah, kalian udah tahu atau belum nih alat-alat laboratorium beserta fungsinya? Nah, kalau belum nih aku bakal kasih tahu ke kalian 20 alat laboratorium yang wajib kalian ketahui beserta fungsinya. Oke, kita langsung ke videonya. Untuk yang pertama ada gelas ukur. Nah, fungsi dari gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari ukuran volume 10 ml, 100 ml hingga 2 liter. Nah, gelas ukur ini berbentuk pipa dan umumnya berbahan plastik atau polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebih lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan dari gelas ukur. Nah, untuk yang kedua ada tabung reaksi. Nah, fungsi dari tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 500-200 mm. Yang ketiga ada labu ukur. Fungsi dari labu ukur adalah untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Labu ukur juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai dari 1 ml hingga 2 liter. Yang keempat ada labu Erlenmeyer. Fungsi dari labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya labu Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 500 hingga 1000 ml. Selanjutnya ada gelas beker. Fungsi gelas kimia atau gelas beker yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Nah, terdapat beberapa ukuran nih dari gelas beker, mulai dari 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600, ada juga yang 1000 ml. Nah, gelas beker ini terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Selanjutnya ada pipet tetes. Nah, fungsi dari pipet tetes ini adalah untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Maka dari itu dinamakan dengan nama pipet tetes. Selanjutnya ada pipet ukur. Nah, fungsi dari pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume tersebut adalah 10 ml. Selanjutnya ada pipet volume. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Selanjutnya ada kaki 3. Kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyanggaring. Fungsi dari kaki 3 itu sendiri adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan berlangsung. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari bahan kayu yang mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Fungsi rak tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini terbuat dari bahan kayu yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain saat kondisi alat tersebut panas.
Yang selanjutnya ada mortar dan alu. Mortar atau lesung adalah bagian wadah, sedangkan alu adalah bagian batang yang kita pegang untuk menumbuk. Nah, fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Oke, yang selanjutnya ada batang pengaduk. Nah, fungsi dari batang pengaduk ini adalah digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal, borosilikat atau pirex. Nah, ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit panjang dengan ujung yang membulat. Selanjutnya ada gelas arloji. Fungsi gelas arloji yaitu untuk penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya ada filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Oke, yang selanjutnya ada mikroskop monokuler. Nah, mikroskop monokuler adalah jenis mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler saja. Kegunaan atau fungsi dari mikroskop okuler ini untuk meningkatkan pembesaran dalam mengamati objek yang sederhana. Selanjutnya ada mikroskop stereo atau mikroskop binokuler. Nah, mikroskop stereo adalah mikroskop yang digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Mikroskop stereo ini biasa disebut dengan mikroskop binokuler. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran durasi waktu yang diperlukan maupun yang sudah berlalu. Selanjutnya ada termometer. Nah, termometer laboratorium berfungsi untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Nah, termometer laboratorium mempunyai skala suhu yang luas, berkisar antara -10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius, dibandingkan dengan termometer klinis yang hanya mempunyai skala 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius saja. Selanjutnya ada pembakar spiritus. Nah, pembakar spiritus digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Pembakaran spiritus ini mempunyai kapasitas 100 ml. Oke, jadi itu dia 20 alat laboratorium yang wajib kalian ketahui beserta fungsinya. Sekian dari aku, semoga videonya bermanfaat dan see you the next video.